tema pembacaan tarot kali ini. Dia ingin menunjukkan bahwa dia masih ingin. Masih mikirin kamu. Masih ingin apa ya? Kayak ngomongin masalahnya ke kamu gitu ya. Pengen reach out, pengen komunikasi. Gitu ya. Tapi kemudian ada rasa bingung. Mungkin dia bingung. Kalau mau ngontak duluan kayak apa gitu ya. Karena dia mungkin dalam situasi ini, dia ngerasa bahwa sampai no kontak itu bukan karena kamu gitu. Jadi murni karena dia gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa kebingungannya ini adalah bagaimana menghubungi kamu. Dan bagaimana untuk bisa bilang, maaf gitu ya. Karena kayaknya aku nggak tahu. Nanti kita akan lihat lagi gitu ya. Kalau dia memang pengen serius, balikan maka dia harus minta maaf gitu ya. Betul ya, konfirmasi bahwa ada perpisahan terlihat. Di sini yang terbaik. Bisa jadi adalah energinya dia melihat kamu gitu ya. Energinya dia melihat kamu. Apakah kamu perasaannya masih sama gitu ke dia gitu ya? Jadi, walaupun memang ada perpisahan, dia ngerasa bahwa, dia belum bisa ngelupain kamu gitu. Dan kebingungannya dia itu lebih kepada, apakah perasaan kamu masih sama? Dan apakah kamu memang masih suka gitu sama dia ya? Dengan apa yang terjadi kemarin gitu. Jadi dia mungkin merasa bahwa, kejadian sampai bisa nggak mengkontak. Itu lumayan nyakitin kamu gitu. Ini juga rasa pesimis dari dia gitu ya. Apakah kamu masih punya mimpi yang sama untuk untuk serius gitu ya, sama-sama dia gitu. Karena mungkin kalian pernah ngobrolin bagaimana hubungan ini di jangka panjang gitu ya. Dan karena itu, jadi bisa jadi dia juga feelingnya kamu udah move on. Mungkin ini menjadi ketakutannya dia gitu ya. Dan satu hal yang jelas diakui gitu, bahwa dia tahu. Kemarin-kemarin, itu saat kalian bersama. Tuh kamu yang paling banyak berkorban gitu ya. Dia tahu bahwa nggak seimbang gitu. Baik dari segi perhatian juga waktu. Dari aku juga ngerasa bahwa kamu lebih banyak mendengar. Kamu yang lebih banyak menunjukkan bahwa kamu selalu ada gitu. Tapi dianya yang nggak cukup peka gitu. Sampai kemudian, ketika dia mau berusaha kembali, dia kemudian meragu. Apakah kemudian kamu masih punya perasaan yang sama gitu? Oke ini. Jadi ini juga menandakan bahwa kayak kamu tuh udah benar-benar menunjukkan bahwa udah mungkin dia lihat di sosial media kamu. Kamu udah move on mungkin. Atau baik-baik aja. Udah kayak ngelupain dia gitu ya so. Curly saat ini, energinya tuh benar-benar masih pengen balikan. Dia tahu rasanya masih kuat ke kamu. Tapi dia meragu dengan perasaannya dia ke kamu. Perasaannya kamu ke dia. Gitu ya. Apa yang akan dia lakukan ke depan untuk hubungannya kalian? Yang sedang melakukan. Oke. Dia akan terus mikirin. Minggu depan mungkin energinya mikirin. Bagaimana caranya untuk minta maaf ke kamu gitu ya dengan surprise ya. Karena dia merasa bahwa hubungan yang sudah pernah kalian bangun, itu sebenarnya udah di tahapan tinggal dipanen gitu ya. Dan kenapa dia bodoh banget gitu, malah ninggalin kamu. Karena kemakan egonya sendiri. Coba kamu lihat ya. Jadi ibaratnya, sudah dipupuk, sudah ditanam. Ketika dia kembalikan tinggal panen gitu ya. Ini kartunya mau bilang itu. Nah jadi penyesalannya ada di situ gitu, bahwa egonya dia kemudian membuat dia kehilangan orang yang sebenarnya selama ini membantu dia untuk bertumbuh. Atau hubungan yang benar-benar sehat karena saling mendukung. Gitu ya. Oke. Ya ada rasa tidak percaya diri untuk menanyakan lagi tentang komitmen gitu ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian, orang yang ada dalam pikiran kalian ini mungkin malah melihat bahwa memang jangan-jangan perpisahan yang terbaik gitu ya. Karena melihat kamu udah move on gitu. Dan gak ada yang salah gitu ya, ngapain juga kamu harus menunggu gitu ya. Kamu punya hak untuk menentukan hidup kamu. Termasuk kamu bahagia dengan kehidupan yang baru. Dan tidak mau berlama-lama dengan sakit hati ya. Diperkuat dengan Ace of Cups. Ace of Cups nih energi yang pelan-pelan mulai meninggalkan rasa sakit. Emosi cinta yang mungkin menurut kamu tekanannya terlalu besar. Sampai cinta yang sebenarnya membahagiakan.
Tapi di kamu tuh udah nggak, apa ya kamu udah nggak ngerasain lagi gitu, rasa bahagia dari perasaan yang sesungguhnya diberikan oleh semesta untuk kita. Nikmati membuat kita lebih baik dan membuat kita lebih, apa ya sayang gitu sama diri kita. Tapi hubungan ini tuh setelah kamu pikir-pikir kok kayaknya, kamu malah lebih banyak sakit hatinya gitu. Jadi Age of Cups tuh muncul gitu ya. Oke nah, kalaupun teman lagi teringat, orang yang dalam pikiran kamu akan hubungin kamu lagi. Mungkin dia akan masuk dari topik, bagaimana kalian waktu bersama dulu. Dan proses kalian bahagia gitu ya. Momen-momen penting bersama yang memang benar-benar susah. Mungkin dilupain dengan Six of Cups. Karena basically Six of Cups ini kayak energi nostalgia gitu ya. Energi di mana kamu ngerasa bahwa setiap hari itu kamu ingat masa-masa indah yang kalian pernah lewati bareng gitu ya. Atau mungkin ada hari-hari berkesan gitu. Momen-momen yang kalian habiskan bersama. Itu mungkin topik yang akan dia berakot ke kamu ya. Oke Tat Estarot. So will say. Kalau dia boleh jujur, saat ini dia mau ngomong apa sama kamu? Jika boleh jujur, dia mau ngomong apa ya? Jika orang yang ada dalam pikiran kamu mau ngomong jujur, dia mau ngomong apa ke kamu? I am starting to understand our connection. Jadi dia mulai paham. Mungkin setelah no contact, dia tahu gitu ya. Seberapa berartinya hubungan kalian buat dia gitu. Oke, aku ambil. Yang kubuka aja ya. Oke, saat ini memang dia masih ada rasa malu. Rasa nggak tahu gimana caranya mau ngomong sama kamu. Jadi kayaknya, ketika ngelihat kamu, atau misalnya, dekat dengan kamu tuh dia, belum siap gitu. Nah dia lagi-lagi gitu. Dia belum tahu gimana caranya untuk minta maaf ke kamu gitu. Ya egonya cukup besar di sini. Dengan gitu juga membuat dia ngerasa, kalau dia ketemu kamu sekarang, atau dia telepon kamu sekarang, dia takut malah. Dia akan ngomongin hal yang dia sebenarnya nggak ingin. Bukan maksudnya dia gitu. Untuk ngomongin gitu ke dia murni, karena dia nggak siap. Jadi buat aku situasi kayak gini sih, kasih dia waktu gitu ya dan ya kamu tetap jalanin hidup kamu gitu. Invite atau be it will begitu ya. Ya kan katanya sekarang ini, mungkin beberapa dari kalian. Spesifik nih, mungkin dia nunjukin di sosial media. Perasaannya dia. Mungkin dia lagi enjoy. Happy-happy. Gitu ya ke tempat-tempat yang mungkin fancy hanya untuk nunjukin bahwa dia baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya enggak ya. Dia menyesal bohong sama kamu. Oke. Kita lihat kalau dari The Romance Angel. Mau bilang apa terkait hubungan? Wow. Oke. Ya semesta mau bilang bahwa it's safe for you to love. Jadi sebenarnya saat ini tuh, mungkin pengalaman kemarin tuh lumayan sama dia ya. Lumayan membuat kamu mempertanyakan diri kamu gitu. Sehingga kamu perlu diingatkan lagi sama semesta. Bahwa ketika kamu memilih untuk move on misalnya, belum tentu kisah cinta kamu yang baru itu akan endingnya menyakitkan gitu. Jadi nggak usah ini juga untuk buat kamu percaya diri. Dan membuka diri kamu kepada orang baru gitu ya. Dan kalaupun memang kamu merasa bahwa ketika dia nanti minta maaf, dan kamu ngerasa bahwa dia berubah gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Semuanya pilihannya ada di tangan kamu gitu. Pakai intuisi kamu untuk melihat apakah pintu maaf bisa sadar oke. Aku ambil, apakah kemudian kamu mau memberikan kesempatan dan melihat dia sudah berubah dan pelan-pelan mulai bangun. Percayanya kamu gitu ya ke dia. Jadi menurut aku juga pesan semesta ini memang responet juga gitu buat situasinya. Kalian yang memang mau membuka hati kalian supaya kalian bisa menerima dan memberi dengan energi yang sama gitu yang dia kasih ke kalian gitu ya. Intinya kan kita belajar dari kegagalan yang kemarin dan kita nggak mau sakit lagi gitu kayak yang kemarin. Terus kemudian semesta juga mau bilang bahwa sebenarnya kamu tuh menarik gitu. Kamu punya attractions yang bisa narik. Apa ya? Perasaan, cinta. Karena pada dasarnya mungkin manifestasi kamu orang yang loyal. Kamu orang kalau yang
Kamu orang kalau yang pacaran tuh, yang benar-benar menunjukkan dan memberikan yang terbaik dari kamu gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi daya tarik kamu gitu. Dan kemudian, semesta juga mau bilang, mungkin kalau memang MISLNY akan balikan lagi, perlu untuk ngobrol lagi, saling mengenal lagi, nyamain mimpi, nyamain maunya apa gitu ya. Bagaimana menjadi lebih baik gitu ya. Atau buat kamu yang lagi dekat sama orang baru gitu ya. Terus saya juga mau bilang gitu, bahwa nggak apa-apa untuk mengambil waktu. Take it slow gitu ya untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Jadi kamu bisa benar-benar lebih yakin. Jika kamu memang memilih orang baru ini, kamu benar-benar sudah melalui proses. Ngobrol kamu udah kenal dia. Kamu tahu gitu ya, karena aku percaya setiap orang punya intuisi kok tahu gitu. Ketika ada tanda di mana, sepertinya ini orangnya nggak serius sama gua gitu ya. Orangnya kayaknya belum jelas gitu kayak. Atau kamu nggak suka jika hanya ditawarin jalanin aja. Kamu nggak suka gitu karena yang kemarin juga sama misalnya. Jadi kamu bisa pakai intuisi itu untuk bilang, kalau misalnya sama mendingan nggak sama sekali. Kan gitu ya. Oke kita lihat. One more advice. Semesta mau bilang apa? Yang terakhir sebagai penutup. Dia nggak mau. Kalau dia nggak mau, nanti aku ganti deck ya. Kalau dia tidak mau juga, berarti memang decknya tidak mau dari sini ya guys. Oke aku begitu ya teman-teman. Pakai intuisi. Kalau nggak mau keluar ya kita ganti backnya ya. Coba kita lihat. Kita ganti pertanyaan, kalau memang akan balikan. Kapan? Atau kalau kamu memang akan menemukan orang baru yang benar-benar bisa sesuai dengan harapannya kamu. Kapan ya? Akan ketemu orang baru yang suka. Atau balikan. April udah lewat. Mungkin April indikasikan no kontak kemarin putus. Masa depan katanya way of the future, gitu ya. Dalam beberapa minggu ke depan, mungkin ada sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Gitu ya, entah dia orang, mantan kamu, atau orang yang ada dalam pikiran kamu akan telepon kamu dan minta maaf. Atau mungkin kamu akan ketemu orang baru. Atau orang baru yang lagi dekat dengan kamu. Akan mengungkapkan perasaannya dia. Ya dalam beberapa minggu ke depan. Sekian pembacaan ini, ku akhiri. Sampai jumpa.